Bursa transfer musim panas ini sudah resmi ditutup beberapa hari yang lalu. Artinya ada sejumlah klub yang meraup keuntungan besar dengan menjual pemainnya dengan harga selangit. Cetak Gol coba merangkum klub yang jago jualan sebagai berikut. Benfica. Untuk mengawali ulasan ini ada raksasa Portugal yakni Benfica. Situs Transfer Market mencatat kalau Benfica sudah menjual 9 pemain di musim panas ini. Mulai dari Roman Yaremchuk yang dijual ke klub Brugge, Everton ke Flamengo seharga 13 juta euro, Jota yang dilepas ke Glasgow Celtic, dan Gedson Fernandes ke Besiktas. Berikutnya masih ada Carlos Vinicius, Pedro Pereira, Haris Seferovic, Nuno Santos sampai Darwin Núñez. Dari 9 pemain yang dilepas Benfica, Darwin Núñez jadi penjualan yang paling mahal. Saat itu Benfica menjual Núñez ke Liverpool seharga 75 juta euro atau 1,3 triliun rupiah. Dari hasil penjualan itu, Benfica mampu meraup keuntungan sekitar 127 juta euro atau 1,8 triliun rupiah. Keuntungan tersebut digunakan Benfica untuk mendatangkan 7 pemain baru, termasuk merekrut David Neres dari Shakhtar Donetsk dan meminjam Julian Draxler dari Paris Saint-Germain. Untuk bisa merekrut ke-7 pemain tersebut, Benfica harus merogoh kocek sekitar 62 juta euro. Artinya mereka masih punya dana sekitar 65 juta euro atau 960 miliar rupiah. Dengan begitu, Benfica menempati peringkat ke-6 sebagai klub paling untung di musim panas ini. Skuad The Eagles bahkan mampu mengalahkan sejumlah klub top Eropa yang lainnya. Ajax Amsterdam. Berikutnya ada raksasa Eredivisie yakni Ajax Amsterdam. Berbeda dengan Benfica yang menempati peringkat 6, Ajax menempati peringkat pertama sebagai klub paling untung di musim panas ini. Sejauh ini skuad The Joden sudah menjual beberapa pemain pentingnya, mulai dari Anthony, Lisandro Martinez, Sebastian Haller, Ryan Gravenberch, Nicolas Tagliafico sampai Perscours. Sementara itu mereka juga kehilangan beberapa pemain secara gratis, termasuk Andre Onana dan Noussair Mazraoui yang kini merapat ke Inter Milan dan Bayern Munchen. Dari sejumlah pemain yang dijual, Anthony jadi penjualan yang paling menguntungkan. Winger Brazil ini direkrut Manchester United dengan biaya transfer sebesar 95 juta euro atau 1,4 triliun rupiah. Nggak cuma Anthony, Setan Merah juga merekrut Lisandro Martinez dengan harga yang cukup mahal. Saat itu Martinez diboyong ke Old Trafford seharga 57 juta euro atau 842 miliar rupiah. Dari penjualan itu, Ajax Amsterdam bisa mendapatkan keuntungan mencapai 216 juta euro atau 3,1 triliun rupiah. Menariknya, Ajax Amsterdam cuma menggunakan dana itu sebesar 105 juta euro saja. Artinya, skuad The Joden bisa meraup keuntungan sekitar 111 juta euro atau 1,6 triliun rupiah. Dana itu bisa mereka gunakan untuk merekrut beberapa pemain-pemain beken. Mulai dari Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Brian Brobby, Owen Wijnaldum, Ahmed Ken Kaplan, Francisco Conceição, Jorge Sanchez sampai Lucas Ocampos. Sporting Lisbon. Kemudian ada klub yang pernah dibela oleh Cristiano Ronaldo yakni Sporting Lisbon. Banyak yang gak menyangka kalau klub berjuluk Brancos ini jadi salah satu klub yang paling untung. Mereka mampu menjual Matheus Nunes ke Wolverhampton, Nuno Mendes ke PSG, Joao Palhinha ke Fulham, Tabata ke Palmeiras, sampai Valentin Rosier ke Besiktas. Dari beberapa nama pemain yang disebut tadi, Matheus Nunes jadi penjualan yang paling mahal. Saat itu Sporting melepas Matheus Nunes seharga 45 juta euro atau 665 miliar rupiah. Sporting Lisbon pun meraup keuntungan sekitar 119 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Hebatnya mereka mampu mendatangkan sejumlah pemain dengan harga yang terjangkau. Salah satunya dengan mendatangkan Pedro Porro dari Manchester City seharga 8 juta euro saja. Berikutnya ada Ruben Vinagre yang diboyong dari Wolverhampton seharga 10 juta euro. Jeremiah dari FSV Main seharga 9 juta euro. Arthur Gomez dari Estoril Praia seharga 4 juta euro. Sampai Sotiris Alexandropoulos seharga 4,5 juta euro. Dengan begitu Sporting Lisbon masih punya dana sekitar 77 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Manchester City.
Selanjutnya ada raksasa Liga Inggris yakni Manchester City. Di musim ini, The Citizen mengejutkan banyak penggemar dengan melepas beberapa pemain pilarnya. Pertama ada Alexander Zinchenko yang dilepas ke Arsenal seharga 35 juta euro. Skuad Citizen meraup keuntungan 33 juta euro setelah sebelumnya dibeli dengan harga 2 juta euro. Selain Alexander Zinchenko, The Gunners juga membeli Gabriel Jesus dengan mahar 56 juta euro. Padahal Manchester City membeli Jesus dari Palmeiras cuma seharga 32 juta euro saja. Artinya The Citizen mendapatkan keuntungan sebesar 24 juta euro. Kalau di total-total, skuad Pep Guardiola tersebut meraup keuntungan sekitar 151 juta euro atau 2,2 triliun rupiah. Dana sebesar itu mereka gunakan untuk memboyong Erling Haaland dan Manuel Akanji dari Borussia Dortmund, Calvin Phillips dari Leeds United sampai Sergio Gomez dari RSC Anderlecht. Untuk bisa memboyong semua pemain tersebut, The Citizen sudah mengeluarkan dana mencapai 139 juta euro. Artinya mereka masih punya dana sisa sekitar 12 juta euro atau 177 miliar rupiah. Walaupun tergolong kecil, namun The Citizen dianggap melakukan transfer yang bijak. Mereka nggak ingin mengulang kejadian di musim lalu di mana mendatangkan Jack Grealish dengan mahar yang selangit tapi performanya kurang memuaskan. Leicester City. Berikutnya masih dari klub Premier League, kali ini ada sang juara di tahun 2016 yakni Leicester City. Klub yang berjuluk The Fox ini melepas Wesley Fofana dengan mahar yang fantastis. Saat itu Fofana dibeli Chelsea dengan biaya transfer mencapai 80 juta euro atau 1,1 triliun rupiah. Gak cuma melepas Fofana, Leicester City juga melepas salah satu pemain legendanya. Skuad The Fox melepas Kasper Schmeichel ke OG Sinai sekitar 1 juta euro. Walaupun mendapatkan keuntungan 81 juta euro, tapi Leicester City harus membayar mahal dengan terpuruk di awal musim ini. Skuad asuhan dari Brendan Rodgers tersebut menjadi satu-satunya klub Premier League yang belum meraih satupun kemenangan dalam 6 pertandingan secara berturut-turut. Mereka mampu ditahan imbang oleh Brentford 2-2, dikalahkan Arsenal 4-2, Southampton 1-2, Chelsea 2-1, Manchester United 0-1, dan yang terbaru dibantai Brighton 5-2. Akibatnya mereka pun semakin terpuruk dan kini berada di dasar klasemen. Sevilla. Menutup ulasan ini ada raksasa La Liga yakni Sevilla. Di musim panas ini Sevilla sudah melepas beberapa pemain pentingnya mulai dari Diego Carlos sampai Jules Koundé. Dari kedua pemain tersebut, Jules Koundé dijual ke Barcelona dengan harga yang tinggi sekitar 50 juta euro. Sementara Diego Carlos dilepas ke Aston Villa dengan biaya transfer 31 juta euro. Dengan melepas Koundé dan Carlos, Sevilla mendapatkan keuntungan sekitar 91,5 juta euro. Dana sebesar itu mereka gunakan untuk memboyong Tanguy Nianzou dari Bayern Munchen. Selain Nianzou, Sevilla juga memboyong Marcao dari Galatasaray seharga 16 juta euro. Sementara Alex Telles dan Kasper Dolberg didatangkan dengan status pinjaman. Keduanya didatangkan dari Manchester United dan OG Sinai selama satu musim. Untuk memboyong Nianzou dan Marcao, Sevilla hanya menghabiskan dana sekitar 28 juta euro saja. Artinya mereka masih meraup keuntungan 63 juta euro. Sayangnya performa mereka di awal musim ini masih angin-anginan dan kini berada di papan bawah klasemen. Itulah sejumlah klub yang paling untung di bursa transfer musim panas ini, namun sebagian justru terpuruk di awal musim. Bagaimana pendapatmu? Apakah klub kesayangan kalian terdaftar dalam ulasan ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.